Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankan pertemuan kita terus berlangsung. Dan ini menjadi pertemuan istimewa, kegiatan istimewa kita bisa laksanakan bersama dalam nuansa eh, bulan Ramadan. Jadi Alhamdulillah, bagi kami secara pribadi ini adalah pencapaian sebuah prestasi usaha, usaha juga Amin. prestasi ya, Amin. meningkatkan kualitas puasa. Nah, belum pernah nih sepanjang-panjang usia ada yang mau belajar bahasa Arab Qurani di bulan suci pagi-pagi ya. Ini luar biasa ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semua, Ibu Bapak sekalian. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada kajian kita yang sebelumnya, Alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian pendalaman, sesi berbagi pemahaman serta pendalaman, sekaligus untuk menyamakan eh, cara menyampaikan hasil analisis yang kita temukan. Berkait dengan apa? Yaitu analisa kita, identifikasi kita berkaitan dengan hubungan konsep, ya, teori, ilmu, kaidah tentang fi'il dan fa'il. Pada pertemuan kita yang sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, kita menemukan bahwa eh, ada dari sekian banyak fa'il yang kita temukan, yaitu hadir dalam bentuk domir. Hadir dalam bentuk domir. Kita akan lanjutkan kegiatan baik ini, Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Karenanya mari Amin. dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan yang mulia, yang bahagia ini dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar Ya rahimin. Rahman Rahim. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sudah kita baca, sudah berkali-kali bahkan ya. Sudah pula kita baca dalam sesi diskusi kita eh, di kelas kita ini ya, Ibu sekalian. Eh, kita baca ulang ya, kita baca ulang, kemudian nanti kita bagi pemahaman kita lebih lanjut. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna arsalna qablaka qablaka illa illa rijalan rijalan nuhi nuhi ilaihim ilaihim fas'alu fas'alu ahla ahla dzikri in dzikri in kuntum la kuntum la ta'lamun. ta'lamun. Oke, berikutnya. Wa'mur ahlaka Wa'mur ahlaka bisolati bis-sholati wastabir wastabir 'alaiha 'la la nas'aluka nas'aluka rizqa nahnu rizqan narzuquk narzuquka wal wal 'aqibatu aqibatu lit-taqwa. littaqwa. Iya, baik. Itu dia, ibu-ibu sekalian, dua kutipan ayat yang akan kita bahas ya, yang akan kita bahas pada awal perjumpaan kita kesempatan kali ini. Untuk Al-Anbiya 7, ini Al-Anbiya 7, ini kita diingatkan kembali makna ungkapan ahla dzikri. Hmm. Dalam bahasa Indonesia, eh, ahla dzikri, ahlu dzikri, ahli dzikir, itu ya.
ini dimaknai ya, dimaknai dengan orang-orang yang berilmu. Orang berilmu. Ibu-ibu apa sekalian ya, eh, kalau melihat padanan yang tersebut, nah ini kan posisinya kita mendapatkan ilmu ini ya berdasarkan hasil telaah, hasil kajian dan pemahaman dari guru-guru kita yang ilmunya kita tidak ragukan pastinya. Eh, apa yang bisa ya, apa yang bisa kita pahami ketika ahla dzikri itu dimaknai dengan orang-orang yang berilmu. Kira-kira apa ya Bapak sekalian? Karena pikir pengingat. Cendekiawan, guru, Bagaimana Pak Oh, Agam? cendekiawan, intelektual, Iya, akademisi, baik. yang berilmu, Terus yang lain? termasuk kiai-kiai. iya. Iya, iya, iya. Nah, ya, Guru apa juga bisa. oke, dari segi ini ya, penamaan dinamakan ahlu zikri eh, itu di tadi dimanai cendikiawan, kiai-kiai, guru dan sebagainya. Kira-kira apa di situ? Orang yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang mendalam. Iya, oke bagus. Yang lain? Mubalik. Iya, baik. Berikutnya, dibalik ya. Oh, dibalik dalam pengertian apa pemahaman lanjutan yang bisa kita ungkapkan, berikan orang-orang berilmu, istilah di dalam Al-Quran, kata dalam ungkapan dalam Al-Quran adalah ahla dzikri. Ada yang lain lagi? Nggak ada apa Pak? Ada. Apa? Kalau mubalik itu termasuk di dalamnya nggak semua dia pahami. Iya, oke baik. Kira-kira apa lagi? Ahli ilmu. Iya, baik. Baik, Ibu sekalian. Azikr, ya, yang ibu-ibu Bapak ingat apa makna azikr itu? Ilmu. Ingat. Ingat. Nah, gitu ya. Jadi, ingat. Maka kaitannya orang-orang yang berilmu gitu ya, manfaat dari ilmu berdasarkan pilihan ungkapan tersebut, manfaat dari ilmu adalah kita menjadi orang-orang yang selalu ingat. Ingat. Nah, ingat, kemudian nanti mengingatkan, memberi peringatan. Nah, jadi kalau dengar ada istilah nih Pak Tio mungkin paham ya. Mungkin saya mengatakan mungkin karena Pak Tio udah lama mungkin lihat. Ini ada istilah dalam bahasa Jawa itu eling katanya. Hmm. Itu ya. Jadi Iya, Elin. Ingat. bahkan gitu ya, bahkan kata di kalangan masyarakat tertentu, di kalangan masyarakat eh, apa kebijakan lokal masyarakat di Jawa itu sing penting eling. Nah, Yang penting ingat. kuncinya ingat. Kalau kita kan sadar, ya, orang sadar, nyadar. Nah, jadi orang berilmu tadi ya, orang berilmu akan menjadi eh, peringatan, pemberi peringatan akan menjadi pengingat selalu ingat, selalu dalam kondisi sadar, sadar diri, ya. Orang yang sadar diri, sadar dirinya, sadar ilmu, artinya ilmu yang kita miliki akan mengingatkan kita ketika kita keliru atau kita melakukan kesalahan. Baik itu tambahan dari aspek kata ya ibu-ibu apa sekalian. Dipersilahkan sekarang siapa yang ingin berbagi, boleh konfirmasi terlebih dahulu ya, boleh konfirmasi terlebih dahulu dari aspek seperti biasa ya, target kita itu
Nah, 4 cermat, 5 hebat, 6 nikmat, 7 dahsyat, 8 malaikat, 9 nubuat, 10 mukjizat. Kira-kira itu sebagai pemandu ya, pemandu bagi kita di dalam melihat, mengevaluasi, memonitor, muhasabah diri kita terkait dengan interaksi, kognisi, literasi kita terhadap ayat-ayat Quran. Pak Guru, Ya, Nuhi, Nuhi, ya, oke bagus. Ada lagi yang lain? Ada. Nah, oke, bagus. Nah, baik, ibu-ibu sekalian. Nah, nanti yang lain bisa membantu ya, yang lain bisa membantu dengan cara sendiri. Seperti biasa ya, ibu bapak sekalian. Nah, Pak Agam terkhusus. Nah, bapak bisa amati, amati kira-kira gitu ya, kira-kira 3 huruf pokok dari kata yang ditanyakan ya, pakai rasa aja gitu, pakai rasa aja dulu boleh. Wau, Ha, Iya, Ya, iya. Kalau ditulis dalam tulisan Latin jadinya apa? Wahi, Ah, Wahyu, iya, Wahyu, betul. Wahyu. Wahyu. Nah, nah, itu. Iya, Pak Guru. Teman saya namanya Pak Wahyu Agam. Wahyu Agam. Hmm, Wahyu. Kemudian coba amati dengan melihat tanda lahiriah, kira-kira itu jenis katanya apa? Fi'il. Iya, bagus. Fiil apa kira-kira? Kalau lihat kata depannya ada huruf nun, mudori ya Pak Guru. Iya, bagus. Nah, bermodalkan itu sekarang kan udah tahu ya, ada wahyu, kemudian ada simpul berikutnya ada fiil, simpul berikutnya adalah mudori. Nah, kira-kira apa makna ungkapan nuhi tersebut? Yang diwahyukan. Nah, oke, bagus. Ada makna di-nya dari mana kira-kira? Bentuk itu ya Pak Guru ya. Apa namanya? Ada makna di-nya gitu kira-kira? Jalan. Majhul, apa namanya? Aduh, Majhul. ya. Bapak Fi'il majhul. memahami itu adalah fiil mudhari majhul begitu? Ya Pak Guru. Iya, baik. Tuh. Coba kita konfirmasi ya, kita konfirmasi. Ciri fiil mudhari yang majhul adalah bagaimana? Kita punya Eh, subjek. Objeknya menjadi subjek. Objeknya jadi subjek. Kalau itu kelihatan nggak, Pak? Kalau itu yang tadi Bapak sebut objeknya jadi subjek itu kelihatan tidak? Kasat mata tidak? Tidak. Coba cari yang lain kalau begitu yang lebih memudahkan. Gitu. Ciri yang lebih mudah sehingga eh, gampang bagi kita untuk mengkonfirmasi ini. Mari kita maju ke belakang dulu, coba ya, untuk memantapkan ya, supaya ini sering sehingga menjadi cerita biasa ya, pelajaran yang ke-13, ibu-ibu, apa sekalian. Oke. 13. Ya, pelajaran 13 itu biasanya masuk dia ke BAKI 2 ya. Tuh, pelajaran 13 ya, setelah ya, setelah tanmiyatul mufrodat itu ada latihan sedikit mungkin. Nah, kemudian sebelum masuk ke kajian latihan ayat ya,
sebelum masuk ke latihan ayat, sebelum tamrinat, apa yang ibu-ibu bisa, kita semua bisa kaji, bisa kita dalami dari bagian tersebut? Cirinya kalau yang mudori itunya UA Pak bunyinya. Yang kayak ya zana, kalau fi'il madinya azina, kalau mudorinya, kalau fi'il madi, kalau pasifnya uzina, UI. Iya, Kalau fi'il mudori ya zanu jadi yu zanu jadi iya. UA Hmm, bunyinya. iya. Dalam penjelasan buku, terima kasih Bu Fitri, dikatakan bahwa fi'il madin yang majhul itu dhammah huruf awal, kasroh huruf Huruf sebelum akhir. sebelum Jadi akhir I. Nah, UI. kira-kira begitu kalau disingkat lagi. Fi'il mudhari dhammah huruf awal, fathah huruf sebelum akhir. Akhir Tadi Bu Putri mengingatkan UA. Nuhi tadi fi'il apa? fi'il Film mudori dari Mudhari. Apakah cocok dengan skema yang tadi, dengan rumusan tadi? tidak tidak ya? Nah, tidak. Kalau gitu, apa maknanya? Tidak memiliki, tidak mengandung unsur makna pasif di situ. Ya, aktif dong. kira-kira bagaimana maknanya, Pak Agam? Boleh coba lagi, Bapak? Di jalan Nuhi. Jali. Dengan modal yang tadi ya, wahyu, fi'il, mudhari, bukan majhul. Nah, gitu. Illa rijalan. Oke. Kira-kira ini untuk memandu Sebingung kita, Pak. kira-kira ke bagian mana kita akan mereview ya, murojaahnya ke bagian mana kira-kira? Mungkin teman-teman yang lain bisa bantu kita. Kami mewahyukan. Gimana, Bu Fitri? Kami mewahyukan kan artinya Iya, Pak? baik. Ada mewahyukan. Gimana? Apa di situ ilmu yang bisa kita ambil ulang terkait dengan makna mewahyukan? Kecuali sebentar lagi Nah, yang baik. kami Mari Ibu-ibu, wahyukan. Bapak sekalian, untuk menambah dan menguatkan hubungan antar bagian ini dengan pelajaran yang lain, terutama yang sudah pernah kita lalui, mari kita maju ke belakang dulu ke pelajaran 20 ya, salah satunya ya, pelajaran 20. Boleh ke pelajaran 20. Nih, pelajaran 20 seperti tadi ya, semacam Ya kesimpulan Pak. setelah tanmiyatul mufrodat. Setelah tanmiyatul mufrodat itu ada bagian al-mazid biharf. Judulnya begitu. Hmm. Nah, semoga Ya. ini bisa membantu kita semua, ibu bapak sekalian, baik yang I- langsung bersama kita Jadi belajar pada kesempatan pagi ini atau mungkin ada di antara ibu-ibu bapak sekalian yang ikut serta nanti melalui rekaman kegiatan pembelajaran ini. Buku berapa ya, Pak, Bang? yang bisa kita kemukakan di sana berkaitan dengan tema BA3 Pak diskusi kita. halaman 19. BA3 halaman 19. Ya. Apa? Sudah? Apa yang bisa kita manfaatkan dari pelajaran tersebut untuk membantu kita lebih paham lagi?
Yang ikut pola itu, Pak. Pola Iya, yang ikut pola pertama. apa? Pola pertama. Iya, pola pertama ada af'ala, Yuf'ilu. af'ala, Ini yuf'ilu, if'al. Hmm. Ya. Yuhi, nuhi, berarti yuf'ilu itu ya. Iya kayaknya, Pak. Iya, oke. Nah, apa di situ kaitannya dengan pola? Ada makna mekan. Iya, baik. Ya, baik ini ya. Kata-kata fiil yang mengikuti pola 3+1 dulu kita istilahkan ya, mazid biharf. 3+1 yaitu dengan yang pertama, af'ala, Yuf'ilu. af'ala, yuf'ilu. Yuf'ilu. If'al Yuf'ilu. itu bermakna mekan, ada makna mekannya. Ada contoh di situ misalnya kata akhroja yukhriju, masih ingat? Apa? Bisa diingatkan kembali apa maknanya akhroja Ya, yukhriju? yukhrij. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Mengeluarkan, oke bagus ya. Kalau ada anfaqo yunfiku, Menginfakkan. ya oke Mengeluarkan. bagus. Di situ ada juga kata ahya yuhyi, Menghidupkan. menghidapkan ya. Oke bagus. Berikutnya di situ juga ada kata akhfa yukhfi, Me, apa, menyembunyikan apa menakutkan. menyembunyikan. Nah, kira-kira ini sekarang kita balik ya. Kira-kira kita balik ya. Ketika yuhi, nuhi sama dengan yuf'ilu, sama dengan yuf'ilu, berarti yang sama dengan af'ala adalah Oh, kalau iya. yuhi sama dengan yuf'ilu, ya, maka gitu. Kalau yuf'ilu sama dengan yuhi, Ya. berarti yang sama dengan af'ala adalah Auhaya. auha itu ya. Auha. Oh, Nah, auha. kenapa tidak Auha. auhaya? Oh Tidak ya, muncul ya di situ karena ya. hak Aku di bentuk satunya, madinnya, haknya Madinah. jadi fathah, gitu Jadi, ya. Jadi ya. fathah. Au, Auha auha yuhi. yuhi. Gitu. Jadi kalau ini nih tambah lagi nih kalau mau ya. Iya, Pak. Berarti if'al sama dengan apa? If'al, If if'al gitu. af I i af ip 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 ip. Ihya. Nih, oh iya. tidak Oh ada itu. tidak itu. Kan ada wau hak ya. Pokoknya wau hak ya. Oh, auhaya. If Jadinya i iya. wau kalau didahului oleh kasroh akan tetap menjadi wau kah? Oh tidak. Oh, lalu kalau Jadi tutup ya. apa jadi apa? Jadi ya dia Jadi ya. jadinya. Iha, nah, jadinya begitu. Iya. Iya. Tuh jadinya. Ihya. Bagaimana Bu Nurma ini bisa diikuti ilustrasi ini? Bisa, Pak. Ya, sama dengan jika X adalah 1, lalu Y adalah 2, maka SE XY sama dengan 3. Integral. Oke. Baik, itu dia. Apalagi ada lagi was kalian tadi bisa ya menambah pemahaman wawasan serta korelasikan antara satu pemahaman dengan yang lain ya. ini bukan huruf biasa ya, Pak Guru ya. Apa Bapak? Ini bukan eh, tiga huruf biasa ya. Ini tiga huruf yang ada alif ya, huruf kata Apa ada. maksud Bapak? Eh, Ya, artinya apa? pola ini pola ini akan ada apa hal khusus untuk mengikuti pola tiga Oh iya, huruf. boleh, boleh, boleh.
Yang kita kalau Bapak mengistilahkan khusus, kalau saya secara pribadi sering menggunakan istilah temenan gitu ya. Nah, Temenan. di antara karakter orang berteman adalah fleksibel. Ya, kalau sudah teman tidak kaku, kalau sudah jadi teman banyak hal yang bisa kita ubah sesuai dengan kondisi teman kita, gitu ya. Jadi kalau Bapak istilahkan itu tidak biasa, ya artinya kalau sudah ketemu dengan teman memang akan ada hal-hal yang Luar sering terasa biasa. aneh gitu ya. Kok begitu? Ya itu kan mereka lagi bernostalgia gitu, ngomongnya nggak biasa ngomongnya. Iya orang lain nggak akan paham gitu. Tuh. Bagi orang-orang tertentu ya, bagi orang-orang tertentu mengistilahkan ini bukan mengistilahkan dengan temenan, tapi bagi orang tertentu ini mengistilahkan dengan penyakit gitu. Oh, penyakit Ya. ya betul. Biasanya ini kalau introvert menyebutnya ini apa? Huruf penyakit katanya. Kilat. Kenapa? Karena harus harus interaksi dengan orang lain dan harus berubah. Kan bagi introvert tuh berat banget itu. Yang sudah terbiasa diem gitu. Mau ketemu sama teman kan nggak bisa. Ketemu teman terus diam-diaman gitu kan. Nanti dibilang sombong. Padahal dia emang nyamannya begitu. Gitu ya. Gitu Pak Tio. Yap. Ya. Baik. Kalau sudah, Ibu Bapak sekalian, tadi ada penambahan, ada itu. Silakan ya, silakan. Kita bisa balik ya, kita bisa balik. Perannya kalau kemarin itu Pak Agam kebagian apa? Mengidentifikasi ya, Pak Agam, Siap. mengidentifikasi fiil dan fa'il. Nah, sekarang Pak Agam boleh berbagi maknanya apa. Nanti Bu Nurmaini yang akan mengidentifikasi, ya, yang akan mengidentifikasi fiil dan fa'il. Nah, berikutnya untuk Toha itu nanti Pak Tio yang akan berbagi pemahaman, kemudian Bu Fitri yang akan mengidentifikasi fiil dan fa'il. Begitu bisa ya, Ibu Bapak sekalian ya, kita bertukar, namun Ya. tetap Ya, dengan Pak. target yang sama ya, kemampuan mengidentifikasi setelah memahami kandungan makna dari ayat-ayat yang sedang kita kaji. Dipersilakan Pak Agam. Cari pil ya Pak Guru ya. Bukan. Pengertian. Nanti Bu Pemahaman, Nurmaini tuh, pemahaman. yang fiil Oh, fa'il tuh Bu Nurmaini nih hari ini kebagian. tarjim, tarjim. Bukan, bukan. Berbagi pemahaman, Bapak. Ya. Kalau Oh, Bapak mau bagi terjemahannya boleh. Kalau Bapak mau berbagi refleksi diri boleh. Kalau Bapak mau menambahkan informasi pemaknaan boleh gitu ya. ya, siap Pak Guru. Jadi ahla zikri, hemat saya bahwa ini kan bukan hanya sekedar mengingat ya Pak Guru ya, tapi mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan berarti seseorang itu harus memiliki ilmu agama ya Pak Guru. Baru dia mengingatkan. Jadi tidak sebatas mengingat. Kalau mengingatkan pribadi gitu. Karena di sini ada pas alu. Kalian tanya kepada ahlinya, maksudnya orang yang berilmu itu. Jika kalian tidak tahu. Jadi pengetahuan mengenai agama itu. Sementara itu Pak Guru. Iya, oke baik, terima kasih. Silakan berikutnya Bu Nurmaini, identifikasi. Ta'lamun. Ada berapa kata yang diduga sebagai fiil, lalu fa'ilnya apa gitu. Oh, I'lam, i'lamu. I- I'lam itu. Eh, apa bisa terlihat layar? Ibu Nurmaini di antara ini ya, mohon maaf ya jika berkenan, posisi handphonenya itu tidak berdiri ya, posisi handphone, tapi posisinya apa landscape ya. Horizontal. Iya, posisinya tidur. Pak Agam juga itunya berdiri.
Gitu. Posisi handphonenya ditidurkan gitu, jadi akan kelihatan lebih gitu, akan kelihatan lebih besar ya. Nah, supaya tidak terlihat eh, tidak sinkron, Pak Agam boleh mengaktifkan setting auto rotate, rotasi otomatis pada perangkatnya ya Bu Nurma ini. Itu bisa kita setting di handphone bagian atas. Maksud saya atas itu ditarik dari atas, lalu tarik itu ada menu-menu. Ya, nanti ada menu mislokasi biasanya, ada center, ada Bluetooth. Di situ juga ada menu rotasi otomatis. Nah, seperti itu Bu Nurma ini. Tuh. Sehingga memudahkan ibu bapak sekalian dalam mengikuti eh, tahap arah dari pembahasan kita. Nah, itu ya Bu Nurma ini silakan yang di baris pertama yang ada dalam kotak ya, saya bantu ya. Baris pertama dalam kotak, kata yang diduga berjenis fi'il adalah Ila rijalan tawahi. Baris pertama ya Pak ya baris Guru. pertama dulu ya. Wahyu. Wah, ya tadi sudah ya. Tidak apa-apa, karena tadi kan beda ya, beda konteksnya ya, beda jurusnya, beda kepentingannya, beda maksud dan tujuannya. Wahyu itu. Nuhi. Anuhi, oke. Oke, baik. Mau langsung ke pengenalan failnya atau mau identifikasi fiil dulu? Fi'il wahi. Maksudnya apa gimana, Bu? Untuk fi'il dari wahi. Bukan, bukan, bukan dari mana. Yang termasuk fiil selain nuhi apa saja. Oh, Kata lain selain nuhi di di baris baris pertama pertama, selain nuhi yang Ibu pahami sebagai kata berjenis fiil adalah adakah? rijal. Rijal apa? Ya, oke Rijal. baik. Udah ada dua ya. Berikutnya, Ya. masih adakah di baris pertama kata yang gitu ya, kata yang Ibu pahami sebagai kata dengan kategori fiil? Risal itu artinya apa ya? Menurunkan ya Pak Guru. Sekarang mah nggak ini, Bu. Bukan tahapnya kita bahas soal arti dan sebagainya. Tadi sudah tuh lewat masaknya yang tadi, supaya ada Ya. kemajuan ya, ada kemajuan, ada tahap, supaya Iya, konsentrasinya. Tapi mohon maaf ya, dengan melihat fenomena ini, pada kesempatan lain lagi nanti, ketika Ibu masih ragu, ketika Ibu ada yang belum tahu, ketika Ibu bingung, ketika Ibu ingin memastikan makna, arti, dan sebagainya yang terkait dengan itu, boleh di sesi di sesi yang kita sediakan di share ya, disampaikan ya, diceritakan ya. Jadi hanya dua itu Pak Guru. Oke, baik ya, terima kasih. Kemudian di baris keduanya dari rangkaian kata-kata yang ada dalam surah Al-Anbiya, eh, Ta'lamun. Zikir. tak lamun ya, oke baik. Ya. Selain Kalau tak zikir. lamun, ada lagi ibu-ibu bapak sekalian? ada. Ntar dulu, ntar dulu ya, mohon maaf ya. Bu Nurmaini dulu ya, mohon maaf ya, saya semangat betul itu. Jadi semua dia ada diajak. Nah, Zikri. iya, oke bagus ya. Nah, sudah ada dua. Oke, lanjutnya berikutnya, silakan. Masih ada lagi kah? Was'alu. Iya, baik.
Orang yang ya 3 itu. Sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, Ibu-ibu Bapak sekalian, ada 3 tahap paling tidak akan kita lakukan setelah ini yang sudah ada dalam rencana. Yang pertama, jikalau ibu bapak mengusulkan punya pemahaman bahwa selain yang sudah selain yang tadi sudah diidentifikasi oleh Bu Nurmaini, mana lagi kata yang termasuk ke dalam kategori fiil. Nah, itu aja dulu. Nanti kemudian kedua kita akan minta eh, klarifikasi. Wih, keren. Kayak artis nih jadinya. Klarifikasi katanya. Nanti kompresi pers ya. Endorse. Kita klarifikasi ke Bu Nurmaini tentang 2 hal. Yang pertama, mengapa kata yang tadi dipahami oleh ada apa gitu, bagaimana lebih cocoknya bukan mengapa, bagaimana cara Bu Nurmaini memahami sehingga kata ini masuk fiil, kata yang ini tidak masuk fiil. Tapi sabar ya, Bapak sekalian, belajar memang perlu bertahap ya, supaya mantap. Dipersilakan Ibu Bapak sekalian, selain yang sudah dikenali oleh Bu Nurmaini sebagai fiil, apakah Ibu Bapak punya kenalan lain tuh? Wah, saya kenal itu si fiil itu, tapi tidak masuk, belum dikenal oleh Bu Nurmaini gitu. Atau lupa atau terlewat, dipersilakan. Arsalna, Pak. Salah. Arsalna, oke baik ya. Saya beri warna yang agak berbeda. Tuh, baik. Ini menurut Bu Fitri adalah fiil, tapi kalau menurut Bu Nurmaini bukan fiil gitu ya. Oke, berikutnya Termasuk ada lagi. juga, Pak. Ah? Termasuk juga, Pak, kada Oh ya nanti salah. nanti tahap klarifikasi nanti kalau itu ada tahap klarifikasi. Press conference. Nah, oke, yang lain selain Arsalna tadi yang luput disebut sebenarnya atau sudah nyebut tapi sayanya nggak paham atau nggak ngeh atau nggak konsen atau karena isyaratnya tidak tertangkap dengan tepat. Yang lain ada? Sudah? Pas. Sudah? Gimana Pak Agam? Ada lagi Ya, yang terlewat? Pak Tio, Bu Fitri? pas, Pas. pas, Pak Guru. Pas ya, oke baik. Pak, Yang kalau kuntum itu kalau bahasanya saya mau melanjutkan tadi. Kalau ibu bapak sekalian mengenai saya menambah tadi maksudnya. kuntum. Iya betul. Ini juga termasuk kategori Fiil. Oh fiil iya, gitu. Kuntum. Hmm. Antum. Nah, oke baik ya. Nah sekarang jadi itu ya sekarang kita mau lanjutkan kembali ke Bu Nurmaini ya. Kalau Arsalna tadi berubah ya, oke jadi Ya, ya Bu Nurma ini izin ini ya sifatnya personal, jadi mohon maaf ya sifatnya personal. ya. Kalau ingin ketika Ibu berada dalam kondisi ya ingin atau perlu ya eh, diperlukan untuk mengidentifikasi jenis kata yaitu kata fiil, biasanya ibu menggunakan apa sebagai pijakan gitu. Saya akan mengatakan ini fiil kalau apa, ibu punya kriteria sendiri kah atau ada kriteria dari guru yang ibu pakai kah atau bagaimana gitu. Ada minimal 3 huruf. Minimal 3 huruf gitu ya. Ya. Oke, baik, bagus ya. Miras, Nah, dan jadi dengan demikian banyak betul yang bisa diduga sebagai fiil kalau pakai teori 3 huruf. Ahla itu 3 huruf, kobla itu juga 3 huruf, itu ya. Bahkan nanti ya, ilaihim kalau pakai lihat itu kelihatannya akan ada banyak ya. Nah, coba yang lebih ini, yang lebih diskriminatif istilahnya. Kalau diskriminatif kepada manusia sih salah ya. Tapi kalau diskriminatif dalam pengertian bisa membedakan antara yang hak dan batil, bagus ya. Yang lebih tegas. Nah, oke. Coba yang lebih tegas. Kalau 3 huruf tadi kelihatannya nanti Ibu akan ada persoalan teknis. Dia fiil 3 huruf, isim juga kemungkinannya 3 huruf, kata harf juga ada yang 3 huruf. Coba yang lain, Ibu.
Yang bisa ditambahkan apa? Kata kerja itu, Pak. Kata Terus kerja. belum Betul. Jadi, Ibu tahu. Si ganteng. Ahmad. Nah, baik berikutnya, Bu Nurmaini. Kalau Ya, Ibu menggunakan kata kerja, apakah Ibu sampai pada pemahaman bahwa fiil adalah kata kerja adalah fiil? fiil adalah kata kerja, Oke, subjek. baik. Ya, terima kasih. Ya, kita tidak bisa eh, mengejat apa istilahnya, menyalahkan ya. Tapi saya secara pribadi ya, Bu Nurmaini Ya, Pak. merasakan ya, kalau Ibu menggunakan pendekatan tadi, maka nanti apa? Akan sering terjebak antara fiil dengan isim berjenis masdar. Oh, Gitu. Kalau Ibu masih menggunakan cara tadi di dalam mengenali kata berjenis fiil, Ibu akan ya, terjebak dengan kata isim berjenis masdar. Apa contohnya di sini nih? zikri. Hmm. Hmm, tuh. Zikri itu bisa berarti berilmu. Nah, coba tuh, coba kan. Nah, Iya, iya. Berilmu itu kata kerja, tapi azikri itu bukanlah fiil. Nah, itu jadi persoalan gitu. Kalau mau diartikan yang lain juga kan mengingat. Nah, mengingat misalnya. Mengingat ya, azikr itu bisa berarti mengingat. Mengingat adalah kata kerja. Azikr bukan fiil. Tapi itu adalah masdar. Nah, di antaranya ya, ya izin memberikan apa saran ya, Bu Nurma ini. Tuh. iya, Pak. Untuk mengenali kata jenis fiil, paling tidak yang pertama Ibu eliminasi kata berjenis isim. Mm-mm. Kenapa? Jadi kenali kata berjenis isim. Kalau dia sudah masuk isim tidak akan bisa menjadi fiil. Ya, apa contohnya? Kita pada saat mempelajari jenis kata ada isim. Di antara penciri isim itu adalah tanwin. Ini nggak bisa nih jadi fiil nih. Rijalan tidak bisa menjadi fiil. Ya. Karena dia adalah isim yang dikenali dari tanwin. Tanwin. Azikri juga dia menjadi berat ini untuk diduga fiil karena apa? Ada al di Tanwin. awal, al itu adalah penciri isim. Isim. Oh, Ditambah lagi iya. ada i di akhir isim, ya itu juga adalah penciri isim. Ya, Ada tiga di sini kejedot semua nih. Awalnya kejedot ada al, Belakangnya nah, kejedot. belakangnya kejedot ada i, tengah-tengahnya Bentok. juga kejedot. Ya, ya, sukun Beruntun kali itu. tengah-tengahnya itu adalah penciri Masdar. masdar gitu. Jadi kanan Ya. kiri kena nih kalau pakai begitu. Maju mundur. Nah. Nah, jadi nah, kalau di tengah itu ciri masdar ya, Pak Guru. biasanya gitu ya, biasanya kalau tiga huruf masdar itu tengahnya Tengahnya sukun, sukun. fiil madin tengahnya tidak sukun gitu. Lihat aja Oh, tuh, fiil madin yang tiga huruf itu nggak ada yang sukun itu. Nggak ada yang sukun itu. Tuh. Nah, berikutnya ya coba kita lihat. Kalau ibu tetap ya, menggunakan pendekatan tadi ya, kata kerja, tuh wajarlah kuntum ini terlewat. Ya. Tuh. Mm-mm. Karena nggak berasa banget itu kalau dari segi makna bahwa dia kata kerja. iya, Pak. Betul, saya nggak paham itu. Ya, nggak berasa banget gitu. Karena itu berdasarkan pengalaman-pengalaman kami ya belajar ya baik secara pribadi yang pernah gagal mengenali kata, kemudian juga teman-teman murid ya yang maka atas dasar itulah kami kemudian eh, ya menawarkan
Putri. Iya. Oh. Nah, ada 3 paling tidak yang kita bisa ya. Ya, 3 paling tidak ya. Ini 3 itu saya rasa inilah nggak kebanyakan dan nggak sedikitan gitu kalau 3. Nah, Putri. U yang pertama adalah mengindikasikan perbuatan. Walaupun tidak selalu ya, karena memang ada hal-hal tertentu ya itu. U yang kedua terikat dengan waktu, ya, terikat dengan waktu. Kemudian U yang ketiga adalah ada indikasi pelaku. Jadi perbuatan, waktu, Waktu dan pelaku. pelaku. Nah, untuk pelaku ini, Ibu Bapak sekalian, nanti pelaku ini ya yang kita sebut dengan pelaku. Ingat pelaku ya, bukan pelakor ya, bukan. Kalau pelakor mah bikin masalah kalau pelaku nih. Untuk nanti ya beranjak dari pemahaman tentang pelaku ini, nanti ada pelaku yang kita sebut sebagai fa'il, gitu ya. Ya. Ada pelaku yang kita sebut dengan subjek versi bahasa Arab, gitu. Tuh. Nanti ya ada pelaku dan pelaku ini berkaitan dengan domir, berkaitan dengan domirnya. Mari kita cek ya, mari kita cek kata-kata yang tadi sudah dikenali. Kita misalnya mengatakan kata arsalna. Arsalna. Apa artinya? Mengirim. Kami telah mengutus. Kami mengutus. Nah, udah berasa tuh. Kami mengutus. Nah, kami itu indikasi kami pelakunya. Pelaku. Tuh. Kemudian kalau ditanya, mana yang indikasi bahwa kami yang mengutus? Nah, Nun. Nah, Ada na ya, ada kami, ada naknya. Oh, di kiri hiji siji sudah terjadi. Oh, berarti masanya lampau. kami telah mengutus. Kami telah Kami telah mengutus. mengutus. Ya, subjeknya yang kita sebut sebagai pelakunya tadi kita kenali ada kami. Waktunya bisa kita kenali ini waktu lampau, kemudian perbuatannya bisa kita kenali yaitu mengutus. Mengutus. Ya, gitu ya. Hal yang sama juga bisa ya. Hal yang sama bisa juga kita lakukan dengan Putri tadi ya, dengan perbuatan, waktu, dan pelaku. Hal yang sama bisa kita lihat dari kata nuhi. Siapa, kapan, dan ngapain. Nah, begitu. Melakukan apa? Siapanya adalah kami. Kami. Ya. Siapanya adalah kami. Nuh. Kapannya adalah biasa. Biasa. Ya. Biasa sedang. Biasa atau akan gitu. Akan. Dikenali dari mana? Karena Fil mudhari yang depannya nun. mengindikasikan kami itu ada di kanan ya. Tuh. Ya. Apa yang kami itu lakukan? Mewahyukan. Mewahyukan. Udah dapat itu. Udah dapat. Nah, yang berikutnya fas'alu tentu fa-nya tidak ikut serta karena fa itu adalah kata lain. Tempat lain. Itu adalah kata harf. Itu. Fas'alu, apa perbuatan yang bisa dipahami dari sana? Bertanya. Tuh, siapa yang bertanya? Pas alu. Dia Ya, kalian yang bertanya. Dari mana kita duga kalian yang bertanya? Ada Wow. waw. itu Nah, pun ada waw di akhir, ada hamzah. Oh, berarti ini adalah fi'il amar itu. Kalian bertanyalah. Udah dapat itu. Lalu berikutnya, ini siapanya gitu. Siapa? Tuh. Ada tum. Kalian. Nah, Kalian. kalian tuh udah kalau udah pengenal itu ada kalian. Tuh, kalian. Kemudian yang indikasi kalian itu ada di sebelah mana indikasi kaliannya? Sebelah kiri. Ah, berarti itu adalah al-madi gitu. Tuh. Tuh. Jadi kalian dulu. Dulu. Nah, kalian dulu. Dulu. Kalian dulu kan. Nah, kemudian berikutnya ta'lamun. Ta'lamun, perbuatannya apa? Ya, mengetahui. Mengetahui. Ya, pelakunya siapa? Ya, kalian. Kalian. Dipahami dari mana? Wow. Ada ta, ada Wow. wau. Ada ta, ada wau gitu.
Jadi kita pahami adalah kalian. Ya. Kalian itu adalah bentuk jamak. Ini adalah eh, ada tak di awal, itu tunggal. Mudore. Kemudian ada wawu, ada nun. Nah, berarti Jamak. dia adalah mudori, ya. Pengenalan mudori. Ada tak di awal, mudori. Berarti dari segi waktu bisa kita kenali. Itu. Kalian tahu. Dulu. Ya, mungkin karena tadi Pak Agam tidak membantu Bu Nurma ini dengan menyampaikan Oh iya, pemahaman terkait dengan terjemahan ya langsung ke iya. Maaf, maaf. inspirasi dan aspirasi. Jadi Bu Nurma ini berjuang lagi sendiri itu, ya. Maaf, Itu. maaf. Nggak apa-apa Pak Agam karena saya konsisten pada apa yang Bapak pahami ya. Nah, memungkinkan demikian. Nah, sehingga bisa kita lihat. Oke ya, bisa ya. Dengan demikian tadi sudah tergambar ya bahwa dari prediksi yang termasuk ke dalam fiil adalah arsalna, nuhi, is'alu, kuntum, Lalu. dan ta'lamun. Pak, ya. Nah, ini artinya kita sudah menggunakan ilmu lama sebagai dasar untuk mencerna, mengenali, memahami, mengidentifikasi. Nah, sekarang usaha kita tadi akan disempurnakan oleh Bu Nurma ini dengan cara apa? Ya, dengan cara menjelaskan, menyebutkan, memberitahukan fa'il untuk setiap fi'il yang sudah kita verifikasi tadi. Silakan. Fa'il kata kata kerja aslinya ya. Fa'il. Ars yang arsalna resala. Bukan, bukan gitu, Bu. Sebutkan, jelaskan, informasikan, kasih tahu failnya. Nah, gitu. Fa'il. Fa'ilnya adalah dari arsalna berarti Nah, rasul. Ras, ya. Nggak paham Pak Rosala, Pak Rosala. Menurunkan jadi risal. Boleh ya izin ya, mohon supaya kita bisa mengikuti ya. Ini Ibu banyak sekali dengan informasi ya, jadi Ibu baik hati juga semua diberitahu. Jadi nih Ibu-ibu teman-teman kelihatannya belum siap tuh untuk menerima sebanyak itu. Satu kata aja ya Bu ya, satu kata saja ya. Arsalna, failnya adalah Risal. risal. Saya tidak tahu Ya. tulisan Arabnya, jadi saya tulis ini kayaknya nama tetangga ya. Ini biasanya kan si Risal, si Rival, si Nisal, itu ya nama tetangga kita di Sumatera Barat ya. Si Risal. Oke, baik. Berikutnya. Fa'il dari Nuhi adalah, Wahyu. oke. Ini juga saya tulis karena saya tidak terpikir ya. Kalau saya tulis dalam bahasa Arab nanti akan seperti apa. Kita lanjut berikutnya. Bu Nurmani izin. Fa'il dari is'alu adalah, Fa'il. Soal. ya soal ya. Oke bagus ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Fa'il dari kuntum adalah Kun aja. kun aja. Kalau ini berasa nih ada tulisan awal Arabnya kun aja. Nah, nah. Nah, kun. Kun adalah fa'il dari kuntum. Berikutnya, fa'il dari ta'lamun adalah, I'lam. ya oke bagus ya. Nah, baik. Ya, mohon Ibu Bapak sekalian ya, mohon bantuannya ya, mohon bantuannya, minimal doanya ya, minimal doa supaya kita Amin. tercerahkan pada kesempatan pagi ini. Bu Nurma ini, mohon kesediaannya untuk membaca ulang materi terkait dengan fa'il ya, fi'il fa'il yang ada di buku kita. Boleh? Bisa Ibu?
Dibaca kembali ya, kita baca kembali murojaah, kita tadarus ya, kita tadarus tuh berdasarkan penjelasan di dalam buku apa yang dimaksud dengan fiil fa'il. Tuh. Bu Yang Fitri, dimaksud halaman berapa, dengan Bu? halaman 7 ya. 47. Halaman 47. 7. Iya, Halaman dipersilakan. 7. Penjelasan katanya, coba. Setiap kata yang dicetak biru berfungsi sebagai fa'il, yaitu subjek atau pelaku dari perbuatan fi'il yang berada sebelumnya. Mm-mm. Nah, coba kita lihat ya. Kita lihat ya. Kira-kira kalau di dalam konteks kita ini ya, kalau kira-kira dalam konteks kita ini, yang mau dicetak biru itu yang mana? Kalau nanti kalau akan kita ikuti ya, kalau kita ikuti buku ya, ya ada yang dicetak biru katanya ya, dicetak biru. Kira-kira mana dia arsalna yang akan kita cetak biru yang mana? Biru, biru Ro- mana biru? Rosal, salah ya. Saya tidak membaca di situ ada rosal itu tidak ada di situ. Tuh. Dari arsalna. Ya, di Jadi, arsalnya tidak ada rosal, Bu. oke, apa ya? Nggak ada ya, dari arsalnya tidak ada rosal di situ. Nah, kemudian kalau di Nuhi, Nuhi yang akan dicetak biru kira-kira yang mana? Wahi, Tidak ada juga di situ. Ya, tidak ada juga di situ. Nah, kira-kira kalau di Is'alu yang akan dicetak biru yang mana? alu, is, Ya, soal tidak ada soal. juga di situ ya, tidak ada yang dicetak biru, nggak bisa kita cetak biru soal. Nah, kalau kun, bisa jadi nih kalau pakai tadi itu ada nih, ada kunnya. Nah, bisa Iya. jadi ini adalah ya kita cetak biru. Nah, kalau ta'lamun tadi i'lam tidak ada juga i'lam di situ, jadi kita tidak bisa cetak biru. Nah, kemudian mohon dibaca ulang Ibu, ya, dibaca ulang untuk memperbaiki apa yang sudah ditemukan. Mengindikasikan apa dia? Berfungsi sebagai apa katanya? Fungsi sebagai fa'il. Berfungsi sebagai fa'il. Apa katanya? Dibaca Berfungsi ulang. sebagai Terus, terus. ars. Coba dibaca lagi ulang Ibu. Mohon maaf yang ada di bukunya. Oh. Setiap kata yang dicetak biru berfungsi sebagai fa'il, Nah, terus. yaitu subjek atau pelaku dari Nah, baik. perbuatan. Nah, subjek atau pelaku. Nah, coba sekarang kita lihat ya. Arsalna, tuh. Subjek atau pelakunya apa? Atau siapa? Pelakunya kami. Iya, bagus. Dari mana kita memahami bahwa pelakunya adalah kami? Nah, Nah, kalau begitu inilah yang disebut sebagai fa'il tuh. Begitu. oh gitu. Oke, segampang itu kan Bu ya? Iya. Iya. Ibu sampai mikir jauh itu. Sampai Rasul-Rasul Rasil. Sampai ke Sumatera Barat itu. Minta tolong sama si Rizal katanya. Minta tolong sama Rizal untuk Nggak bikinkan kita rendang. Emang kenapa? Nanti saya mau balik ke Jakarta, mau ngasih guru saya tuh rendang untuk buka puasa. Ada Rizal gitu. Jauh mikirnya. Nah, kita lanjut berikutnya. Nuhi, subjek atau pelaku dari Nuhi adalah, kami. ya bagus. Dari mana kita pahami kami? Nu di awal. Ada Modal. nu. Tapi tadi katakan ya bahwa yang disebut fa'il itu sebelumnya. Ya, artinya dia tidak bisa kita sebut nun ini sebagai fa'il, beda dengan nasib nun yang tadi ya. Nah, Mm-mm. Iya. kalau nun yang tadi ada di kiri bisa sebagai fa'il.
Tapi kalau ini nun ini ada di kanan tidak bisa kita sebut sebagai fa'il. Maka yang akan kita sebut sebagai fa'il adalah kata yang setara dengan nun ini. Apa, Bu? Ya, Kata yang setara, yang bermakna nun tadi mengindikasikan makna apa? kami. Ya, kata dalam bahasa Arab yang bermakna kami. Nahnu. Ya, berarti fa'il dari kata nuhi adalah nahnu, begitu. Oh, Iya. Fa'il dari nuhi adalah nahnu. Yakin betul nahnu, kan ada nun di awal itu, kan? ya, ya. Hmm, Paham, Pak. oke. Oke. Lanjut berikutnya. Is'alu tadi kan kita bicara tentang pelaku atau subjek. Siapa yang bertanya? Yang bertanya. Nun juga, nah kami. Eh, ibu, ibu lagi mikirin mana? Kok ada nun atau kami? Eh, Is'alu, Flores nggak? kita lagi sampai ke is'alu. Oh iya, nggak tahu. Isalu. Wow. Ini isalu. Kalian ya? Ya, baik. Dari mana kita duga kaliannya? Wow. Nah, udah. Wow itulah yang kita sebut sebagai fa'il. Gampang kan, Bu? Iya, oh gitu. Hmm, Iya, Oke. paham, Pak. Nah, oke, lanjut berikutnya. Kuntum. Tuh. Kuntum, domir apa yang bisa dipahami? Kan pelaku ya, kita bilang pelaku ya. Pelaku itu Ya, bisa berkaitan dengan domir. Domir apa yang bisa dipahami dari kata kuntum? tum. Domir Apa? kuntum. Tumnya aja. Nah, berarti tum itulah yang menjadi fa'il, bukan kun justru. Iya, Oke ya. paham. Nah, kita lanjut berikutnya. Nah, bagaimana dengan ta'lamun sekarang? Ta'lamun fa'ilnya adalah Failnya mereka itu. Munu. Wow. kalau mereka kan kita nggak bisa pakai ya, karena mereka itu kan bahasa Indonesia ya. Sementara Ya. kita nih bahasa Arab nih. Fa'ilnya adalah Wah. Bukan. eh, huwa itu maksudnya apa, Bu? Mereka. Kayaknya ada yang nggak Salah. pas ya. Huwa jadi mereka itu gimana ceritanya? Huwa Lah, jadi mereka. Ini di ini nih dasar nih yang harus kita benahi ya. Eh, boleh, Bu? kalau kalau tak itu adalah dari kalian, kamu. Taklamu jadi kamu tanya aja. Kalau mun mereka. Wow. Itu berarti mereka, Pak. Oke, bagus ya. Nah, mereka, mereka ya, mereka. Mereka itu tunggalnya apa, Ibu? Wah. Ibu ini ya, ingat masa lalu petak umpet Ibu. Saya tanya bahasa Arab, Ibu jawab bahasa Indonesia. Saya tanya bahasa Indonesia, Ibu jawabnya bahasa Arab. Jadi itu seru nih pagi ini gitu ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Huwa itu adalah bentuk tunggal dari Bentuk tunggal dari. Loh, kok jadi hilang yang hilang apanya, Ibu? pikirannya? Oh. Nakutin Ibu. Saya takut apa itu? Ya, nih nah sekarang ini hikmah nih jadinya. Orang berilmu
dianggap disebut di dalam ayat itu dengan ungkapan ahlu dzikri. Nah, maka kita kalau lagi hilang ilmunya coba diatasi dengan zikir. Hmm, tuh. Zikir, Mereka, zikir. Gimana mereka Ibu? ya Pak. Oke, Mereka bagus mereka. Mereka, Ibu mau pakai bahasa Arabnya apa pakai bahasa Indonesianya nih? Apa bahasa kita pakai Arab. mereka terus, apa pakai bahasa Arabnya? Huma, salah ya. Nih, Ibu mau belajarnya banyak. Jadi mereka itu huma gitu ya. Oke, bagus ya. Oke, saya ikuti ya. Huma Ya, itu tunggalnya apa? Hun, hum, Nah, ya bagus ya. Jadi huma itu tunggalnya hum. Enggak kebalik, Ibu. hum, humas, hum, hu- eh, huma, tunggalnya hum. Iya, baik ya. Boleh, Ibu, ini untuk mengingat ya. Mengingat. Boleh buka bagian awal dari buku Ibu? Baki 2 bagian ya tuh, Bu. Hmm. Kalau dibagi 3, bagian awal isinya apa, Bu Fitri? Oh, Baki 3. Atau Maksudnya BAK 4 gitu, BAK 3, BAK 4 awalnya apa isinya? Baki 3 juga ada. Kalau di Cuma BAK 4, kalau BAK 4 apa isinya di awal sebelum masuk ya, materi? Apa kita yang lupa. diingatkan? Ad-Domair, Ad-Domair. Ah, coba Bu Nurmain itu Domain, ada iya. domair. Itu kita benahi dulu. Maksudnya kalau untuk Bu Nurma ini biar lebih jelas di Oh Baki. iya, boleh, boleh, boleh. Silakan Bu. Kita itu manfaatkan informasi dari Bu Fitri untuk lebih jelas. Di buku berapa Bu? Tit? Baki 2 bagian ya yang depan tuh Bu Nurma ini. Bagian Begitu, ya ya, Baki 2 itu kan ya, ada fiil, ada fiil madin, mudori, amar. Ntar ada huwa, ada idomirnya, terus bawahnya contoh-contohnya. ya, ya. Sekarang tadi yang ditanya apa ya? Hua, Tadi kita Ta'lamun, yang Eh, kata kita ta'lamun. tadi niat awal kita adalah mengenali fa'il dari kata ta'lamun, nah gitu. Itu ada contohnya di Baki 2. Nah, terus Ibu bawa kita untuk membahas huwa, membahas huma, membahas hum gitu tadi. ya. Udah ketemu? Berarti Sudah, udah. Baik. Gimana, Bu? Jadi domir apa ini yang mau kita jadikan sebagai pintu untuk mengungkapkan fa'il pada kata ta'lamun. Ta'lamun hum. Iya, bagus ya. Hum itu tunggal apa jamak? Hum itu tunggal. Iya. Jamak. J- Gimana Bu Fitri? Di buku tidak terlihatkah mana tunggal mana jamak? terlihat Pak, ta'lamun itu domirnya Bukan, antum itu. bukan. Lagi domir nih, lagi soal Oh, domir tadi. Mana yang Ya, tunggal, mana yang jamak antara huwa dan hum gitu. Huwa dan hum mana yang tunggal, mana yang oh, jamak gitu. Di buku yang tidak yang yang tunggal huwa, yang jamak hum. tuh. Di mana kita akan mana yang terlewat ya, terlewat. Itu Bu Nurma ini ada ta'lamuna kan contohnya itu. Domir, lihat atasnya domirnya antum. hua itu domirnya hua. Enggak, itu yang ta'lamun kan contohnya persis ada tuh Bu. Yang Ya, Baki ya. 2 Mm-mm. yang bagiannya ada kata fi'il mudhari ta'lamuna kan sama tuh. Lihat atasnya domirnya antum. Iya, ya terbaca. Iya, bukan, jadi domirnya bukan hum, Iya, jamak domirnya. dari anta ke antum. Ya, berarti antum itu. Iya, Heeh. Jauh bener ya ngapalnya.
Enggak sih. Enggak sih. Saya mikirnya jauh. Biasanya kan suka ujung-ujungnya aja. Ini pakai antum ada dua. Ada kalimatnya. Iya dari antum tak lamun. Sama bener. Iya kan persis. Iya betul. Pak Guru mana? Ada sedang itu menyaksikan ibu sedang berzikir ya. Orang berilmu itu ingat-ingat ya, ilmu itu ingat-ingat. Hmm. Ya Pak. Itu kan Padahal ini kalau nih, seharusnya dihafal nih waktu di kelas 1. Tapi nggak dihafal. Udah dibaca tadi, nggak diingat. Oke, sudah? Sudah Pak. Oke, baik. Berdasarkan beberapa pengingat tersebut ya, berdasarkan beberapa pengingat tersebut, maka fa'il dari ta'lamun adalah Antum. bagus. Apa cirinya bahwa itu antum? Tak sama mun. ya. Tak sama apa? Mun. Nah, kita kemana nih kalau begitu? Boleh Bu ke BAQ 1, Bu? Mana berarti 1? Cari lagi Pak. Ke pelajaran 7, Ibu. Ya. Kita dulu ketemu BAQ berapa, Pak Agam? 1, 2. 1, 2 Pak Guru. Pak Agam bertemu dengan saya di 1 dan di 2 gitu ya? Iya Pak Guru. Hmm. Udah Pak. Pak Guru Iya. ada nih. Oke, baik. 1. Coba ya. Coba ke tasriful fi'li. Tas 1000. Ada tasriful fi'li di situ. Ada tasriful fi'li al-madi, al-mudari, Madi al-amr. Amr. Ya. Nah, coba Halaman baik. 44 Bu Nurmaini yang Iya fi'il betul. mudhari. Awal-awal ini kalau dipelajari masuk deh. Kita Halaman dulu nggak 44. sempat belajar ini ya, waktu kita di BAQ Iya, 1 ya. belum Pak Guru. Udah. Hah? Udah lah masa belum Pak? BAQ 1, Iya kayaknya enggak deh. 1, 2 belum. Sekarang aja dihafalnya. Jadi saya waktu mendampingi ibu bapak di BAQ 1 tidak membahas bagian ini. Iya. Kayaknya nggak mungkin deh kalau Pak RT. Ya makanya agak Udah aneh cuma, ininya, udah informasinya cuma gitu. lupa gitu loh. Sekarang dihafal aja deh. Itu Dapat agak beda ininya kalau yang ini gitu ya. Ya. Coba dilihat Bu Nurma ini, nah, kalau itu dulu ya tidak terbahas, coba dilihat itu huwa itu hiya ana anta nahnu antum hum itu di al-madi. Ya, ya. kemudian di al-mudhari'nya tuh ambil contoh di situ kan tapi tidak ada kata langsung ini ya. Ada kata itu ya? Ada Pak. Tak Ada kata lamun. ya'lamu ya. Coba Ya lihat. ada. Mm-mm. Kalau yang alamu, Iya. Ya'lamu gitu ya. Ya'lamu ya. Hum. domirnya apa itu Ibu? Bentar. Yang alamu domirnya. Udore nggak ada domirnya. Halaman 44 Bu. 43, 44. Yang Ini mudore. fi'il mudhari'nya. Ya alamu berarti ini domirnya hum. Lihat atasnya Bu, domirnya lihat atas. Hum. Huwa itu Bu. Yang mana? Ya'lamu. Ya, huwa. Nah, Sudah? Sudah Pak.
Iya, baik. Nah, coba kita pakai ya lamu 3 pokoknya apa, Bu? Ya, ain lam. Ya, ya itu berarti dari dore ya Pak ya. Jadi ain lam mim. Oke, baik ya. Jadi ya lamu pokoknya adalah ain lam mim itu ya. Iya Pak. Oke, bagus. Jadi domir huwa di fi'il mudhari ditandai dengan Iya, oke ya, bagus ya. Kemudian domir hiya dan anta di mudhari ditandai dengan iya, iya dan anta. Iya dan Sebelahnya, Bu. anta. Sebelahnya, setelah ya'lamu kan ada ta'lamu. Tak, Ya. itanya ain lam mim juga, tapi domirnya tak. ya. Domir hiya, domir anta di mudhari ditandai dengan tak gitu ya. Ya, Hmm. Ya. Oke, berikutnya. Domir ana di mudhari ditandai dengan Oh, hamzah, ain, hamzah Pak. hamzah ya, bagus ya. Domir nahnu di mudhari ditandai dengan Nun, iya, oke bagus ya. Domir antum di mudhari ditandai dengan tak, kalau tak tak, berarti sama dengan hiya dong. Kalau tak doang. Satu lagi, Bu. tak wow. Nah, Ada tak, ada wau gitu ya. Iya Pak. Oke, bagus. Domir antum. Domir hum. Domir hum. Ya, wow juga. Iya, oke bagus. ya Pau. Bagus ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ibu-ibu, apa sekalian. Tadi sudah mengenali apa tadi? Ya, mengenali Fi'il fa'il. Fi'il ya, fa'il. belum Domir. mengenali domir Domir. fiil beserta domirnya Domirnya. ya, serta penandanya. Baik, kita Penanda. jadikan sebagai dasar. Tak lamun tadi apa, Bu, domirnya? Tak, tak, tak wow. Berarti hum. Bukan tum. Tak Jadi lamun. buyar lagi ininya, Jadi balik lagi. konsentrasinya buyar lagi. Buyar lagi. Buyar lagi. Antum Pak. Nah, kita Zikir ulang dulu. lagi ya. Tadi kan kalau huwa ada ya, gitu ya. Kalau hiya Ya, atau anta ada ta. Kalau ya. ana ada hamzah. Kalau antum, Ada antum tak sama wow. ya baik. Nah, ada ta, ada wau. Nah, ini perlu perlu kesabaran nih kalau ini kan, kesabaran. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi di dalam kata nuhi, ya, dalam kata nuhi, nunnya kan tidak bisa kita pakai ya. Mana benar Mbak ini? Kok ini? Ya Pak. Tadi di Nuhi. dalam kata nuhi, nun yang sama setara dengan nahnu, itu nunnya kan tidak bisa kita pakai sebagai fa'il ya tadi ya. Iya. Iya. Apa tadi faktornya sehingga bukan nunnya yang kita jadikan sebagai fa'il? Fa'il itu kan kata nun berarti Ah. subjek. Apa tadi Bu Bapak sekalian? Mengapa kita tidak pakai nun di Karena dia nuhi berbeda mendahului dengan nun dengan di arsalna? mendahului fi'ilnya. Ya, karena dia mendahului fi'ilnya. Tuh. Begitu pula tak di Tak. sini tidak bisa kita pakai Wow. karena mendahului Fi'ilnya. fi'ilnya. Bagaimana dengan wau? Bisa kita pakai? Bisa. Bisa. Maka wau inilah menjadi fa'il. Oh gitu. Wau inilah Jadi jadi ini fa'il. Hah?
Gimana, Bu? Tanya Pak Guru, yang nun tadi tidak bisa mendahului fiilnya itu berarti subjek dong. Iya, Kan? dia subjek, tapi bukan Bukan fa'il. fa'il gitu. Subjek tapi bukan fa'il. Hmm. Karena itu ya memang ya kalau sebagai sebuah istilah ya tetap aja pakai istilahnya, tidak usah diterjemahkan. Fa'il ya fa'il, Subjek. persamaannya ada subjek, ada pelaku Pelaku. gitu. Ada subjek atau ada pelaku persamaannya. Tapi belum tentu subjek itu sebagai fa'il, belum tentu pelaku itu sebagai fa'il. Iya. Karena bahasa Arab punya ketentuan lain, beda dengan bahasa Indonesia, subjek pelaku itu tidak dipersoalkan di mana dia diletakkan. Nah, tapi kalau bahasa Arab, fa'il itu terletak setelah fi'ilnya. Fi'il. Ya. Iya. Dengan demikian, tak tidak bisa kita pakai di sini, sebagaimana nun tidak bisa Nun. kita pakai di kata nuhi. Nuhi. Nah, kalau nuhi tadi, karena tidak ada indikasi lain setelah fiilnya, maka dipakailah nahnu. Nahnu narzuquk. Kalau tak lamun yang tadi di sini di dalam ini terpahami ada antum, antum itu dikenali dimantap dengan ada tak dan wau, waunya terlihat pakai saja itu sebagai Wau. fa'il. Il. Nah, serupa tapi tak sama, gitu ya. Iya. Bagaimana kalau katanya adalah tak lamu? Nah, kira-kira coba Bu Nurmaini dulu ya. Ya. Kira-kira kalau tak lamu nih, tak lamu failnya apa? Kalau tak lamu, Tak aja Pak. nggak bisa Bu, Nggak bisa. karena dia ada di depan. Oh. Nah, nggak bisa. Kalau begitu apa failnya tak lamu? Ibu bapak yang lain apa? Tak lamu? Anta. 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 Ya, failnya adalah Anta. anta setara dengan tak. Tak. Anta. Tapi kita tidak pakai tak karena dia ada di depan fiil. Kita tidak bisa pakai nun karena dia di depan fiil. Fi'il. Nunnya tidak dipakai sebagai fa'il, maka nahnulah yang dipakai sebagai fa'il. Taknya tidak bisa dipakai sebagai fa'il, maka antanya lah yang bisa dipakai sebagai fa'il. Untuk antum, taknya tidak bisa dipakai, wawunya Wau. bisa dipakai Pakai. sebagai fa'il. Fa'il. Dipisah jadi Pak ya. Iya, Berdiri. iya. Karena masa sekarang ya, kalau masa sekarang. Kalau masa dahulu ya, kita karena belum bertemu, atau kita masa dahulu ya, selalu bertemu, selalu bertemu, atau selalu tidak bertemu, itu tidak menjadi dinamika ya, tidak bisa dinamika. Tak Boleh tanya lamun, Pak Jadi, Guru? iya. Iya, bagaimana jadi Pak kalau Tio? Ya Pak, pemahaman saya selama ini untuk mengetahui domir dibagi menjadi dua fiil ya. Kalau dia fiil mudore, berarti dia bisa langsung terlihat ada antum-antum. Tapi kalau fiil madin itu ya tadi Pak atau kategori yang tadi ada bau nak gitu loh. Pemahaman saya selama ini. Nah sekarang tadi Bapak menyampaikan untuk tak lamun itu failnya bau. Padahal dia kan mudori Pak. Iya mudori. Iya, Gimana? betul, betul, betul. Kenapa tidak tak wau? Karena ada ketentuan berikutnya itu. Fa'il itu terletak setelah fi'il gitu. Ya berarti kan dia antum ya Pak. Antum ya, antum. Fail. Antum, nah, karena ada wau yang bisa dipakai, maka pakai saja waunya gitu. Oh, gitu. sama Jadi Pak. boleh Pak ya untuk mudori ya. Ya, untuk mudari, untuk mudari.
Tapi kan antum aja Pak, karena ada tak lamun gitu loh. Tadi, Heeh. jadi kita nggak peduli dengan Ya, waw, karena kalau kalau pakai antum gitu, karena kalau secara ini ya, secara ilmiah, yang kelihatan lebih utama dari yang tersembunyi, gitu. Selama masih ada yang terlihat, jadikan itu sebagai itu ya, jadikan itu Annya, sebagai dasar, sebagai fokus, dasarnya. sebagai penyebutan. Gitu. Itu kan ada Pak Tio di halaman 7 sebelumnya. Nah, yang gitu 7. ya. Ya selalu nakayun fikuna kan fi'il mudori yang diambil fa'ilnya wawunya. Karena Halaman yang berapa Bu? kelihatan, yang kelihatnya. Halaman Halaman 7 itu, buku baki 4. bagaimana? Bentar, Bu. Tadinya ngapal aja nih Pak Guru. Itu Waktu menghafal. bagus, bagus. Tuh. Ibu bapak secara mandiri ya, secara mandiri itu punya hafalan bagus. Oi. Namun kalau saya tidak meminta ibu bapak sekalian hafal karena ada orang yang kalau sudah hafal merasa sudah selesai. Bagi saya, yang lebih penting dari hafal adalah pemahaman. Gitu. Iya, Mau hafal atau tidak, kalau Iya. paham itu enak untuk diajak diskusi. ya orang membaca ada tak ada wow situ. Kemudian ada tak sendiri. Bingung membedakannya. Kok ada wow? Kenapa? Bingung sendiri Pak Guru. Nah, nah itu tadi itu kalau untuk pembahasan tentang fa'il dijelaskan gitu ya. Halaman 7 itu, Bu. Dijelaskan. Ya. Sekarang sudah paham. Tadinya begitu. Bingung. Ada wow, ada tak. Ini ada tak sendiri. Tapi artinya mudah. Bingung. Yang mana penyebabnya ada wow. Ini sekarang jadi jelas saya. Makasih Pak Guru. Iya. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah. Mm-mm. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Ini semakin memperjelas ya posisi pemahaman yang sedang kita bangun, juga posisi pemahaman yang ibu-ibu, bapak sekalian telah miliki. Izin berikutnya dipersilakan Pak Tio yang akan berbagi pemahaman untuk Toha 132, lalu Bu Fitri yang akan berbagi analisanya terkait fiil fa'il di Toha 132. Ya, Bu Guru. Saya baca dulu ya Bu Guru ya. Silakan. Wa'mur ahlaka bisolati wa was aubir alaiha la nas'aluka rizkon nahnu narjukuka wal akibatu littaqwa. Artinya kurang lebih dari awal, wamru, suruhlah ahlaka, keluargamu, bisolati, dengan solat, wastobir, dan bersabarlah, alaihi, atas mereka, la, tidak, nas'aluka, kami meminta kamu, rizkon, rezeki, nahnu, kami, tarzukuka, kami memberi rezekimu, wal wal akibatu, akibat dari at-taqwa. Dengan demikian arti keseluruhan sebagai berikut. Suruhlah keluargamu dengan sholat dan bersabar atas mereka. Kami tidak meminta rezeki. Kami memberi rezekimu akibat dari bertakwa. Demikian Pak Guru. Iya, baik. Nah, terima kasih Pak Tio. Sekarang kita pakai
ya. Ini ya untuk mendekati, untuk mencari titik temu antar pengguna bahasa Indonesia. Coba gunakan bahasa Indonesia subjek, predikat, objek. Coba. Wa'mur ahlaka bis sholat. Subjeknya, Ya, langsung aja jadikan dasar lalu bagaimana oh ya, hasilnya. suruhlah keluargamu dengan sholat. Iya, bagus. Ada bahasa Indonesia itu suruh dengan, Suruh dengan. tuh ada si ayah ngomong ke mama, "Mah, suruh itu si bocil dengan sarapan." Ada begitu? Tidak ada. Hmm. Ada ya. Atau Pak Agam memerintahkan kepada yang bantu-bantu di rumah gitu. Empok, ya, Suruh eh, Mah, suruh si Mbak dengan mencuci. Ada begitu dalam bahasa Indonesia? belum Langsung ada. Hmm. Biasanya gimana kalau Indonesia? Suruh itu pasangannya apa? suruh, suruhlah, Kerjakan. Ya, apa ya? perintahkanlah, betul Pak. Iya, Mungkin lebih tepat. perintahkanlah keluargamu Perintahkanlah keluargamu dengan Untuk sholat. sholat. untuk, kalau bahasa Indonesia. Oh, I see. Untuk. Tuh, ya. Suruhlah keluargamu untuk sholat. Wastobir alaiha. Terus apa? Dan sabar dalam mengerjakannya. Mm-mm. Oke, berikutnya. Kemudian kami tidak Kami, meminta, ya, kami tidak meminta rezeki kepadamu. ya, kami tidak meminta rizki kepadamu. Meminta kepada atau meminta dari? Pada dong Pak. Mintanya kepada ya. Tuh, Ya. tuh. Minta ke ayah gitu ya. Kami tidak meminta rizki kepadamu. Terus, Kami lah, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Nahnu narjukuka. ya, tuh. Bahkan kalau bahasa begitu tuh, kita mah. Bahkan kami yang memberikan Ya, rizki kepadamu. kepadamu. Terus berikutnya, Dan akibat dari bagi orang yang bertakwa. kira-kira dan ini mau menyambung apa dan apa, Pak? Wah, di situ Pak. Ya, mau menyambung apa dan apa? Dan, bukan wa Oh ya. ya, Dan maksud ya. saya. Eh, Jadi kan dua ini Pak ya, dua arti ya. Pertama adalah dampak, kemudian orang yang bertakwa ya Pak. Mau menggabung antara apa dan apa, Pak? Ini. Oh, Kalau pakai dan gitu. oh ya tidak Pak ya. Nah, kalau tidak berarti tidak usah. Kalau tidak ada yang terbayang tuh. Mulai saja itu dengan subjek dan predikat. Oh iya. Subjeknya berarti akibat bagi orang yang bertakwa. Akibat dalam konteks ini positif apa negatif? Positif Pak. Apa dalam bahasa Indonesia kalau kita mengatakan akibat itu positif kalau bahasa Indonesia. Oh iya negatif ya. Ya Oh, kita apa? cari. Kalau versi Indonesia, kalau positif kita biasa tidak menyebut dengan akibat. Apa yang itu yang sama dalam bahasa Indonesia? Ya, Oh, kalau dampak barangkali ya Pak ya. iya, Dampak ya. dampak ya. Dampak itu kalau bahasa Indonesia, dampak itu bisa positif, bisa negatif. Kalau dampak, ini secara umum ya. Kalau dia negatif itu akibat. Nah, kalau positif itu manfaat. Manfaat. Oh iya betul Tuh, manfaat. tuh. Betul Pak Guru. Nah, manfaat dari semua itu, nah, manfaat
yang bisa dirasakan dari semua itu oleh untuk gitu. Oh ya. Kalau mau pakai dampak, ya pertegas itu dengan dampak yang baik itu dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Wah, Gitu. Ya. ini diksinya susah juga ya Pak Guru ya. Eh, nggak susah, Pak. Nggak terbiasa aja. Luar biasa ya. Nggak terbiasa. Karena kalau kita seperti Pak Agam tadi tarjem-tarjem itu, kalau tarjem-tarjem itu kerjaan kamus, kamus itu tidak ada rasa kalau di kamus. Itu soalnya gitu. Tidak ada pertimbangan rasa kalau hanya tarjem-tarjem begitu ya, tarjem dasar ya. Ya, tapi kalau kita pakai pemahaman biasanya soal perasaan, kebiasaan, keumuman juga jadi bahan pertimbangan. Teh. Nah, baik sekarang ya izin kita lanjutkan Bu Fitri dipersilahkan fiil dan fa'il. Fiilnya yang mur, mur apa umur, Ya, umur. umur, fa'ilnya. Failnya anta, Oke, fa'ilnya anta. Terus istobir, berikutnya istobir, istobir, baik. Fa'ilnya anta, anta. Anta kalau bahasa Arab. Kalau bahasa Sundanya Bu Fitri, anta. Nah, jadi tanda panjang. anta, Oke, berikutnya nas alu, nas alu. Oke, fa'ilnya nahnu, nahnu. Oke, berikutnya nas alu, terus narzuku, narzuku, ya baik. Fa'ilnya nahnu, nahnu. Nahnu yang ada di kanan apa nahnu baru? eh ini memberi rizki. Oh iya, ada nahnu depannya ya? Ya, nahnu di depannya apa nahnu baru? Nahnu yang Di depan. eh nahnu yang baru Pak, Oh, nahnu yang yang baru. kayak Oh, oke. apa Oke. ya? Bener nggak sih? Oke. Terus ada lagi yang lain? Ada nahnu gitunya. Udah Pak. Oke, udah. Baik, ibu-ibu apa sekalian? Ada komentar, pertanyaan, atau mungkin perbedaan pemahaman dengan yang Bu Fitri sudah sampaikan? Ini Pak Guru, Iya. seperti narzuku kuka itu kan nun, terus raknya domah apa tidak pakai Narzukuka. Nun, kemudian roknya gimana, Bu? roknya itu kan domah, bukan domah ya. Sukun itu Bu. Roknya sukun. Oh ya, sukun itu jadi bisa dikatakan fiil itu roknya itu Bukan rok doang, Hah? tidak bisa. nggak bisa ya, Tidak bisa. karena Kan ada nun. Ibu tadi katakan 3 huruf katanya. Kalau rok aja kan 1 huruf jadinya. Hmm. Iya, Pak. Maksudnya masuk rombongan itu bukan ya Pak Guru ya. Hmm. Jadi rok zai off. Boleh nggak itu? Rozako rizki. Iya Hmm. itu kata 3 kata dasar. Ada. Narzuku. Udah? Ya, Pak. Iya, baik. Ibu Bapak sekalian, dengan berakhirnya diskusi kita bersama Belum Bu lanjut. Fitri, gitu ya. Nahnu narzuku tuh Pak. Kenapa? Failnya ya. Betul tuh, nahnu yang baru. Kenapa bukan Iya nahnu kan? yang lama? Karena itu Iya, di depan. di depan. Mm-mm. Nanti nih, tolong diingat ya, nanti ya akan tiba Iya. masanya. Kalau failnya adalah nahnu yang baru, lalu nahnu yang lama sebagai apa? Nanti di pelajaran berikutnya akan dikasih tahu. Gitu. Dikasih tahu. Amin. Iya, gitu. Begitu Ibu Bapak sekalian, alhamdulillah luar biasa untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Eh, dan kita rasa ya di antara faktornya Bu Nurma ini kaya dengan informasi
Sehingga kita walaupun targetnya itu fokus mengenali fa'il bersama dengan beliau yang banyak informasi dan wawasannya, kita eh, bisa jalan-jalan ke pelajaran-pelajaran yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi Ibu, paham, Pak. kenapa Bu? Jadi paham yang itu tadi, yang ada wow di terakhir. Tak, tapi pakai wow itu saya nggak tahu gabungannya. Sekarang baru jelas bahwa itu bisa merupakan antum. Iya, oke baik. Ini kalau yang saya pahami ya, posisinya ini eh, menutupi yang bolong-bolong ya, yang terlewat. Bisa jadi pada hari itu ibu bapak sekalian pada saat kita bahas di kelas, ibu bapak sedang hadir tapi di tempat lain. Nah, kan ada saya di situ. Iya, badannya ada di kelas tapi pikirannya itu ada di tempat lain, bisa jadi begitu. Karena ini menjadi bagian karena saya secara pribadi menyadari hal ini penting, biasanya di sini yang menjadi bagian yang mendapatkan perhatian besar. Ya, fiil, penanda, domir, dan jenis fiilnya. Demikian ya, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih untuk kesempatan bisa menyaksikan perubahan Ibu Bapak menuju arah yang lebih positif, lebih Amin. mantap. Terima kasih. Amin. Ini menjadi bagian dari kebahagiaan kami menjadi saksi kebaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan Amin. mengantarkan Amin. kita ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri bersama dengan Amin. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Subhanaka alamin. Allahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an bihamdika la ilaha illa asyhadu an anta la ilaha illa anta Wabarakatuh. astaghfiruka wa atubu wa atubu ilaik. ilaik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, Kasih sama-sama. Sehat selalu Pak Selamat Guru. berpuasa, Ibu Bapak sekalian. Ya. Amin.